Teman-teman, sebelum lanjut, tentunya kita harus mengetahui apa itu pengertian keteraturan sosial dan penyimpangan sosial. Nah, keteraturan sosial adalah keadaan hubungan sosial yang selaras, serasi, dan harmonis. Sedangkan penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Keteraturan sosial sendiri dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, masyarakat melakukan antri di fasilitas publik. Kedua, pengguna jalan raya menaati aturan lalu lintas. Dan ketiga, perintah untuk melaksanakan kerja bakti, membersihkan halaman dan bersih desa. Penyimpangan sosial juga dapat terjadi, contohnya seperti tawuran, balap liar, menerobos lampu merah, buang sampah sembarangan, bullying, vandalisme, dan lain-lainnya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu keteraturan sosial dan penyimpangan sosial, berikut adalah contoh-contoh teori keteraturan sosial dan penyimpangan sosial. Menurut kamu, kenapa sih tertib sosial itu penting? Ya biar masyarakat lebih rapi dan nggak kacau. Order juga berhubungan sama ini tahu. Soalnya kalau misalnya ada order, semua orang kan pasti ikutin aturan, jadi lebih gampang kan? Betul, keajikan juga penting karena biar aturan nggak berubah-ubah seenaknya. Tertib sosial adalah gambaran kehidupan sosial masyarakat yang teratur, dinamis, dan aman karena adanya hubungan yang selaras antara tindakan, norma, dan nilai sosial. Order adalah ketentuan nilai dan norma yang dipatuhi dan diakui oleh masyarakat. Keajikan adalah kondisi keteraturan sosial yang tetap dan relatif tidak berubah. Guys, pola sosial itu sangat penting dalam hidup karena kalau misalnya kita terbiasa dengan kebiasaan yang baik, akan jadi budaya. Misalnya antri dalam makanan, kalau semua orang ngelakuin itu bakal jadi dampak yang besar. Nah, teman-teman, pola dalam keteraturan sosial adalah corak hubungan sosial yang tetap dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pola ini menjadi model bagi masyarakat atau kelompok dalam berinteraksi sosial. Banyak yang bilang katanya aku aneh, soalnya di daerah aku gak pernah ada yang jadi atlet, tapi aku tetap semangat. Tapi itu tuh penyimpangan positif tahu. Soalnya melanggar norma-norma demi hal baik. Penyimpangan positif merupakan perilaku yang memiliki dampak positif terhadap kehidupan karena memiliki unsur yang inovatif, kreatif, dan menambah wawasan masyarakat. Kok bisa ya ada pegawai yang nyuri uang perusahaan? Itu contoh penyimpangan sosial negatif karena merugikan orang lain dan melanggar hukum. Penyimpangan negatif merupakan perilaku yang memberikan dampak negatif terhadap sistem sosial karena adanya unsur yang merendahkan dan menyebabkan hal buruk seperti adanya pencurian hingga pemerkosaan. Teman gue awalnya baik, tapi karena sering nongkrong sama orang yang suka maling, dia jadi ikutan. Oh, itu namanya teori diferensial association. Kalau kamu sering bergaul sama yang menyimpang, kamu lama-lama bisa terjerumus. Teori Differential Association Edwin Sutherland. Dalam teori ini, munculnya penyimpangan sosial diakibatkan oleh pergaulan berbeda. Jadi, perilaku menyimpang didasari oleh proses alih budaya. Melalui proses ini, seseorang belajar untuk mengetahui perilaku yang menyimpang. Ibu, aku tuh kesel, dulu pernah bolos, itu pun 1 kali. Sekarang aku jadi dicap anak nakal. Itu tuh namanya teori labeling tahu. Biasanya semakin anak dicap buruk, maka akan semakin terjerumus. Oh gitu ya? Iya. Teori yang dikemukakan oleh Edwin adalah teori labeling. Teori labeling merupakan penyimpangan yang terjadi akibat cap atau label buruk yang diberikan terhadap seseorang karena melakukan penyimpangan. Biasanya seperti mencuri atau menipu. Masyarakat akan mencap buruk terhadap orang seperti itu karena masyarakat biasanya menganggap orang tersebut tidak akan pernah bisa berubah. Banyak yang pengen sukses tapi malah pilih cara curang. Itu namanya teori anomi. Biasanya jika seseorang tidak menggunakan cara yang benar untuk sukses, mereka akan terjerumus. Teori anomi Robert Merton. Dalam teori ini, perilaku penyimpangan dianggap tidak ada kaitannya dengan kebudayaan sosial, melainkan struktur sosial yang menghasilkan tekanan bagi seseorang untuk melakukan penyimpangan. Jadi penyimpangan sosial itu ada fungsinya juga loh. Masa sih kak? Ya, menurutku penyimpangan sosial dapat membuat masyarakat sadar mana yang salah dan mana yang benar.
Oh gitu ya kak. Teori fungsi menjelaskan bahwa kesadaran moral setiap individu berbeda satu sama lain. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, contohnya keturunan. Contoh cuplikan teori tadi, ternyata keteraturan sosial mempunyai syarat-syarat penting, yaitu 1. Kesadaran warga tentang pentingnya keteraturan. 2. Terdapat norma sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Terdapat aparat penegak hukum yang konsisten menjalankan segala tugas, fungsi, dan wewenangnya. Sedangkan penyimpangan sosial tidak memiliki syarat-syarat penting seperti keteraturan sosial, namun memiliki faktor penyebab yang dapat terjadinya penyimpangan sosial, yaitu mempunyai 2 jenis faktor. Pertama, faktor dari dalam diri individu. Contohnya apa saja? 1. Krisis identitas seperti merasa cemas, minder, dan temperamental. Kedua, kontrol diri yang lemah. Ketiga, gangguan mental. Keempat, potensi kecerdasan rendah. Kelima, kemampuan penyesuaian diri yang rendah. Keenam, masalah yang tidak terpecahkan. Ketujuh, tidak menemukan figur atau model yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, faktor kedua yaitu dari luar diri individu. Contohnya apa saja? Pertama, lingkungan keluarga seperti broken home, kontrol orang tua rendah, atau tuntutan orang tua yang tidak sesuai dengan kemampuan anak. Lingkungan pergaulan seperti bergaul dengan individu lain yang memiliki sifat menyimpang. Ketiga, perubahan nilai dan norma sosial. Keempat, proses sosialisasi yang tidak sempurna. Kelima, label yang sering digunakan masyarakat kepada individu atau kelompok. Dan yang keenam, kondisi anomia itu ketika seseorang atau kelompok tidak memiliki nilai dan norma yang dapat dipegang. Keteraturan sosial tidak memiliki faktor penyebab, melainkan keteraturan sosial memiliki faktor pendorong, yaitu 1. Adanya nilai dan norma sosial dalam struktur sosial. 2. Dilaksanakannya proses sosialisasi. 3. Individu atau kelompok wajib melanjutkan dan memenuhi peran nilai serta norma secara regenerasi. 4. Berfungsinya sistem pengendalian sosial dalam kehidupan. 5. Terdapat lembaga sosial yang mengorganisasikan seluruh kehidupan. Sebelum langkah selanjutnya, mari kita ketahui cara mengatasi penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial dapat diatasi dengan berbagai cara, seperti memberikan sanksi, penyuluhan, rehabilitasi, dan kerjasama antar pihak. Karena jika tidak diatasi, penyimpangan sosial dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat. Ternyata selain faktor dan cara mengatasi penyimpangan sosial, ada juga loh ciri berdasarkan perilaku, yaitu 1. Penyimpangan individual. Penyimpangan ini dilakukan oleh satu orang individu. Kedua, penyimpangan kelompok. Penyimpangan yang dilakukan lebih dari satu orang, tetapi sekelompok orang yang melanggar norma. Ketiga, penyimpangan campuran. Penyimpangan ini biasanya dilakukan oleh individu yang merupakan bagian dari suatu kelompok tertentu yang melanggar norma. Berikut adalah contoh penyimpangan sosial berdasarkan perilaku. Contoh pertama, contoh penyimpangan sosial berdasarkan perilaku individu. Yang pertama yaitu ada ketergantungan terhadap obat-obatan, alkohol, atau aktivitas lain yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua yaitu melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial. Contoh penyimpangan sosial berdasarkan kelompok, yang pertama yaitu ada kawanan pencopet, yaitu kelompok yang merampas hak orang lain untuk kepentingan pribadi. Yang kedua yaitu ada kelompok tawuran, yaitu kelompok yang melakukan perkelahian antar kelompok pelajar. Contoh penyimpangan sosial campuran, yang pertama yaitu ada bergabung dengan organisasi ekstremis agama, bergabung dengan sindikat narkoba, bergabung dengan sindikat uang palsu. Perilaku penyimpangan campuran dapat merugikan orang lain atau kelompok agama yang berbeda dengannya. Berikut adalah seseorang yang sedang menyuntik narkoba ke lengannya. Di mejanya ada pil dan serbuk putih yang diduga obat terlarang. ที่สุดนี่มันคือแฮร์รี่พอตเตอร์อยากเห็นเนี่ยนะอยากจะดูเนี่ยมันเป็นละครหรือเปล่าวะแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์ and the cursed child เนี่ยโอ้ my god ใครรู้วะ
Di dalam video tersebut, diduga 2 turis asal Filipina menjadi korban pencopetan saat berlibur di London. Ketika asik mereka vlog, mereka tidak menyadari aksi para pelaku. Kejadian ini baru terungkap setelah mereka melihat rekaman video. Dan contoh terakhir yaitu berdasarkan perilaku campuran. Seseorang hacker yang membobol sistem buat nyebarin data korupsi atau positif karena tujuannya buat keadilan tapi negatif karena ilegal. Intinya ada sisi baik dan buruknya dalam satu aksi. Teman-teman, selanjutnya mari kita bahas mengenai keteraturan sosial formal dan non-formal. Keteraturan sosial formal adalah keteraturan yang diatur oleh lembaga resmi. Sedangkan keteraturan sosial non-formal adalah keteraturan yang tidak diatur secara resmi. Selanjutnya mari kita ketahui perbedaan contoh keteraturan sosial formal dan keteraturan sosial non-formal. Berikut contoh keteraturannya sosial formal. Yang pertama, aturannya dibuat secara resmi oleh lembaga berwenang. Yang kedua, aturannya mengikat dan harus dipatuhi oleh semua anggota. Yang ketiga, sanksi pelanggarannya bersifat resmi. Nah, sedangkan keteraturan sosial non-formal yaitu yang pertama, norma-normanya tidak ditetapkan secara resmi oleh pemerintah atau lembaga formal. Yang kedua, norma-normanya bersifat lebih fleksibel dan dapat berubah-ubah. Yang ketiga, sanksi pelanggarannya bersifat informal, seperti cemoohan, teguran, atau pengucilan. Contoh keteraturan sosial formal adalah 1. Peraturan akademik dan tata tertib sekolah. 2. Standar operasional dan kode etik perusahaan. Contoh keteraturan sosial informal adalah 1. Norma-norma yang diwariskan dari generasi ke generasi seperti nilai sosial, norma, dan etika. 2. Norma-norma yang terbentuk melalui interaksi sehari-hari masyarakat. 3. Norma-norma yang disebarkan melalui media massa seperti berita, iklan layanan masyarakat, dan program televisi. Teman-teman, langkah terakhir adalah kesimpulan. Yuk kita simak. Keteraturan sosial itu kondisi di mana masyarakat menjalankan norma dan aturan dengan baik, yang bisa menciptakan keadaan yang harmonis. Sementara penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak menaati norma, yang bisa mengganggu keseimbangan sosial. Teman-teman dapat mengetahui apa itu keteraturan sosial dan penyimpangan sosial.